Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan informasi penting yang datang dari Kepala BKN terkait dengan seleksi P3K tahun anggaran 2024 tahap 2, yaitu kebijakan penting BKN seusai seleksi P3K tahap 2. Honorer seluruh Indonesia harus mengetahui hal ini. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun anggaran 2024 di tahun 2025. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan dari Kepala BKN berikut ini supaya nanti tidak gagal paham. Badan Kepegawaian Negara atau BKN selaku Panselnas CASN sudah menyiapkan kebijakan penting yang akan diterapkan setelah seleksi P3K tahap 2 selesai. Kebijakan dimaksud yaitu optimalisasi formasi yang disediakan bagi para honorer kategori pelamar prioritas yang tidak lulus seleksi P3K tahap 1. Penerapan kebijakan optimalisasi keterisian formasi tersebut dilakukan setelah pengumuman kelulusan P3K tahap 2. Oleh karena itu, Kepala BKN Zudan Arif Fakrullah menyerukan agar instansi tidak terburu-buru merumahkan atau melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap tenaga honorer yang gagal seleksi P3K tahap 1. Pernyataan Profesor Zudan merespon keresahan banyak honorer lantaran sejumlah Pemda sudah melakukan PHK honorer. Padahal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB, Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, dan BKN sudah meminta Pemda untuk tidak memberhentikan honorer, bahkan diminta menyiapkan anggaran gaji. Sumber gaji honorer disarankan mengambil dari pos belanja barang dan jasa. Pemda tidak boleh memberhentikan peserta tes P3K tahap 1. Tidak boleh dihentikan saat seleksi belum selesai, kata Profesor Zudan kepada JPNN Sabtu 10 Mei 2025. Profesor Zudan menegaskan bahwa selama proses seleksi P3K 2024 belum selesai, tidak boleh ada pejabat pembina kepegawaian atau PPK yang merumahkan atau melakukan PHK terhadap honorer. Lebih lanjut, Profesor Zudan menjelaskan, saat ini pemerintah sedang melakukan percepatan pengangkatan CPNS dan P3K tahun anggaran 2024 tahap 1. Mengapa honorer yang tidak lulus P3K tahap 1 belum bisa langsung diselesaikan? Karena CPNS dan P3K tahap 1 yang lulus itu jumlahnya 1 juta lebih. Itu harus diselesaikan pengangkatan CPNS per Juni dan P3K per Oktober tahun 2025, terang beliau. Setelah tenggat waktu tersebut,
lanjut Profesor Zudan, barulah dilakukan penyelesaian honorer yang tidak lulus tahap 1 bersama-sama P3K tahap 2. Dijelaskan lagi bahwa penyelesaian honorer tidak lulus tahap 1 melalui jalur optimalisasi formasi P3K 2024. Jadi, optimalisasi itu diberlakukan setelah P3K tahap 2. Sisa formasinya diisi dengan skema optimalisasi berdasarkan ranking terbaik dan pelamar prioritas, tegas beliau. Nah, terkait nasib honorer yang tidak mendapatkan formasi di tahap optimalisasi akan dialihkan menjadi P3K paruh waktu yang proses pengusulan oleh instansi pada tahun ini juga. Oleh karena itu, Kepala BKN menegaskan Pemda dilarang keras memberhentikan honorer. Pemda tidak boleh memberhentikan honorer selama proses seleksi P3K 2024 masih berlangsung. Sekalipun sudah dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat, pesan Profesor Zudan. Sekali lagi, dia menghimbau seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah tetap menganggarkan gaji honorer. Jangan sampai honorer yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi ASN sesuai dengan surat Menpan RB nomor B-5993-SM-M.01.00/2024 tanggal 12 Desember 2024 tidak mendapatkan hak-haknya. Profesor Zudan menekankan bahwa proses pengangkatan CASN harus terus berjalan hingga SK pengangkatan diterbitkan. Selanjutnya, honorer yang tidak tertampung optimalisasi jadi P3K paruh waktu. Beberapa hari yang lalu, Profesor Zudan sudah menjelaskan mengenai mekanisme pengisian formasi kosong pada seleksi P3K tahap 2. Panselnas CASN akan mengisi formasi kosong dengan honorer tidak lulus P3K tahap 1 dengan mencari ranking terbaik sesuai kriteria pelamar prioritas. Perlu diketahui, seleksi P3K 2024 tidak menggunakan passing grade, berbeda dengan seleksi CPNS. Dengan demikian, jika formasi kosong ternyata sedikit, maka kuota honorer pelamar prioritas gagal seleksi P3K tahap 1 yang masuk gerbang optimalisasi juga sedikit. Profesor Zudan juga mengatakan bahwa pada kebijakan optimalisasi, peserta gagal seleksi P3K tahap 1 akan ditempatkan di lokasi yang kosong formasinya. Jadi, honorer pelamar prioritas seleksi P3K tahap 1 jangan kaget apabila penempatannya tidak sesuai dengan formasi awal yang dilamar. Seperti penerapan optimalisasi formasi CPNS 2024. Pada kebijakan optimalisasi, keterisian formasi P3K 2024, honorer prioritas boleh menolak dimasukkan daftar optimalisasi dan tidak akan dikenakan sanksi. Ketentuan ini berbeda bagi mereka yang mengundurkan diri bukan karena optimalisasi.
Peserta akan dikenakan sanksi tidak boleh ikut seleksi CASN, baik itu CPNS atau P3K 1 kali periode ke depan. Namun, kata Profesor Zudan, jika pelamar yang dioptimalisasi ke lokasi berbeda mengundurkan diri setelah ditetapkan nomor induk pegawai atau NIP, pelamar tetap dikenai sanksi sesuai Permenpan RB nomor 6 tahun 2024 pasal 58 ayat 2 tentang sanksi bagi ASN tahun anggaran 2024 yang mengundurkan diri. Kepala BKN Profesor Zudan menjelaskan, apabila setelah kebijakan optimalisasi diterapkan, tetapi masih banyak pelamar prioritas pada seleksi P3K tahap 1 tidak mendapatkan formasi, maka diarahkan menjadi P3K paruh waktu. Oleh karena itu, Profesor Zudan menyatakan, setiap instansi pusat maupun daerah harus mengusulkan pengangkatan P3K paruh waktu agar BKN bisa menetapkan pertimbangan teknis atau pertek nomor induk pegawai. Pemda wajib mengusulkan pengangkatan P3K paruh waktu ke BKN. Tanpa usulan itu, kami tidak bisa menetapkan NIP-nya, kata Profesor Zudan. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi penting yang datang dari Kepala BKN Profesor Zudan Arif Fakrullah terkait dengan kebijakan terbaru mengenai nasib tenaga honorer yang tidak lolos seleksi baik P3K tahap 1 maupun tahap 2. Nah, itulah tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.